datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Tuhan Yesus itu baik, amin. Amin. Tuhan Yesus itu baik. Apapun yang kita alami hari-hari ini, tetaplah yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus kita tetap baik. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari saya persilakan kita berdiri. Kita akan mengawalinya dengan doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus yang baik, buat kemurahan Tuhan, buat kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Sore hari ini kami punya kesempatan, kami bisa melangkah ke tempat ini, semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami mau menikmati hadirat Tuhan, hari ini kami mau menyembah Tuhan, membawa hidup kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan nama-Mu yang dimuliakan sore hari ini Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, bertahtalah atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Dari awal sampai selesai ibadah ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah ini, haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Saat ku berada di tengah gelombang, ada di sana, hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita.
cobaan, lewati ujian, tanganmu melindungiku, kasihmu menguatkanku, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Mari engkau bilang terima kasih Tuhan. Mari bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih karena telah menjadi sumber kekuatan kami. Terima kasih karena selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Yesus, Ada bersama kami Tuhan.
perlukan Engkau Tuhan di hidup kami. Kau yang kami andalkan, Yesus. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan. Yesus, 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 haleluya, haleluya. Pegang tangan kami Tuhan, pegang tangan kami, pegang hidup kami Tuhan. Yesus, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya percaya di setiap, tiada lain yang ku andalkan. Mari jemaat Tuhan saja katakan, susah. Yesus, hanya Kau ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan. Mari bangkit berdiri sama-sama kita nyatakan, Yesus, hanya Kau. Amin. Siapapun juga, Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan. Mari lebih lagi nyatakan, Yesus, Amin. Kau yang ku andalkan, Melebihi siapapun juga, Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yes. Mari sambil angkat tanganmu, bangkitkan imanmu, katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun. Amin. Ini pengakuan kami Tuhan, Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus. Mari mengaku di hadapan Tuhan, kami tidak bisa tanpa Tuhan. Yes, Tuhan. Beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Amin. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau.
dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Siapa yang siap untuk meninggikan Tuhan, lambaikan tangannya buat Tuhan kita. Haleluya. Biar langit dan bumi puji Tuhan. Kita semua memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Hey. Mari tepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita. Sebab Dia layak terima segala puji-pujian kita. Sama-sama katakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Sama-sama serukan. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari sama-sama serukan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sebab Dia ciptakan semuanya. Dia layak untuk menerima kemuliaan. Amin. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Hey! Tuhan kita dahsyat. Amin. Mari sama-sama kita serukan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Mari saya lihat tangannya buat Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi. Haleluya, Boleh tepuk tangan sama-sama? Haleluya, amin. haleluya, amin. Haleluya, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. 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 Yesus Tuhan, Dia Raja dan Penyelamat kita. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari salam samping kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali, jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita. Kita mau datang menyembah Dia. Kita mau lebih dalam lagi.
Daud dalam kelemahannya ia pernah berkata, bangunlah hai jiwaku, pujilah Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya rindu kita yang datang pada sore hari ini, kita mau mengangkat suara kita untuk muji Dia. Sebab di saat kita muji Dia, di sana kita dapat kekuatan baru. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Mari dengan segenap jiwa kita katakan pujian ini dari awal. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Sama-sama katakan ya Allah. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Lebih lagi kita katakan, Yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. mari dengan perlahan kita katakan pujian ini bersama. Ini yang kami renungkan Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Tuhan, kau dengar Tuhan,
manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Sekali lagi sambil mengangkat tangan kalian, jemaat Tuhan, mari kita agungkan Dia. Inilah yang Amin Tuhan. Biarlah setiap renungan kami manis kau dengar Bapa, dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Hati kami bersuka sore hari ini karena kebaikan-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa ada sebagaimana ada sore hari ini. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau buka hati kami, kami membuka telinga dan pendengaran kami, sehingga apa yang disampaikan dapat masuk ke dalam hati kami, menjadi benih yang tumbuh di tanah yang subur, tanah hati kami, sehingga bertumbuh dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Engkau pakai lembu lidah hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan adalah isi hati-Mu dan merupakan pengajaran yang benar untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi, shalom. Puji Tuhan, sore hari ini
kita akan belajar di minggu keempat di bulan Agustus ini, masih dengan seri tema iman, ujian penyembahan, kita bisa menikmati pelayanan yang baik di tempat ini. Mari kita buka sama-sama di dalam Galatia yang ke-6 ayat 6 sampai dengan yang 10. Boleh ditampilkan? Bisa? Sudah bisa ditampilkan? Tolong Jody dibantu dulu. Dia baru comeback gitu ya, jadi gitu ya. Oke. Baik, kita akan buka sama-sama di dalam Galatia 6 ayat 6 sampai dengan yang ke-10. Yang sudah ketemu katakan amin. Mari saya jemput semua jemaat bangkit berdiri. Nah, saya akan membaca ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang ganjil. Yang mengerti katakan yes. Kita akan baca bersama-sama. Saya ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang ganjil. Ayat yang ke-6 dikatakan begini, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberitakan pengajaran itu. Ayat yang ke-7. Ayat ke-8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat yang ke-9. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Berbagilah orang yang membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Nah, sore hari ini kita akan belajar bahwa sebenarnya iman yang sejati itu akan selalu membawa perubahan di dalam kehidupan orang percaya. Yang ngerti katakan amin. Nah, salah satunya adalah mendorong orang untuk terus berbuat baik. Iman yang benar itu akan terus mendorong orang terus berbuat baik. Ya. Tidak hanya satu kali saja, tetapi terus menerus berbuat baik. Nah, makanya begini, perhatikan di dalam Galatia, di dalam perikop yang kita baca, ada dari ayat 1 kalau kita baca itu semuanya tentang berbicara tentang bagaimana kita bisa berbuat baik. Contohnya mungkin ada teman kita yang bersalah, kita giring dia kepada kebenaran, lalu kemudian membagi apa yang kita punya untuk pekerjaan Tuhan. Semua itu adalah bentuk dari perbuatan yang baik. Nah, permasalahannya adalah di dalam Galatia 6 ada sebuah kesimpulan, karena Galatia hanya sampai di pasal yang ke-6, ada kesimpulan dari Paulus. Pada saat nasihatnya yang panjang, kesimpulannya itu ada di ayat ke-9. Dikatakan begini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Nah, coba perhatikan Bapak Saudara sekalian, kalau ada nasihat supaya kita jangan jemu-jemu berbuat baik, berarti di jemaat Galatia, saya akan coba eksposisi kitab Galatia ini, di jemaat Galatia ada orang yang dulunya berbuat baik, tiba-tiba dia berhenti berbuat baik. Makanya surat Paulus ngasih tahu kepada jemaat di Galatia, hey, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena ada kasus di Galatia, orang yang dulunya berbuat baik, dia kemudian berhenti berbuat baik. Nah, ini yang akan kita bahas sama-sama sore hari ini. Ya, jadi alasan Paulus mengapa dia memberikan di Galatia 6 ayat ke-9 supaya jangan jemu-jemu berbuat baik, karena ada kasus seperti itu. Nah, ada beberapa hal, ya. Beberapa hal, ada 3 hal yang saya mau kasih tahukan, yang saya mau bagi di sini agar kita tidak berhenti di tengah jalan berbuat baik. Yang pertama, supaya kita tidak berhenti berbuat baik, maka yang pertama kita harus menjaga diri dari ajaran yang sesat. Makanya ayat yang ke-7, Paulus ngomong apa? Ayat yang ke-7a, jangan sesat. Nah, perhatikan baik-baik. Prakteknya adalah berbuat baik. Tetapi Paulus nasihat yang pertama dikatakan jangan sesat. Lihat, sebenarnya permasalahannya ada di dalam praktek. Tetapi Paulus tidak langsung memodifikasi praktek itu karena dia mengerti bahwa akar permasalahannya adalah ada ajaran yang sesat. Ada suatu ajaran yang menentang kebenaran.
Kalau kita baca kitab Galatia itu penuh dengan hati-hati. Hati-hati dengan pengajaran sesat. Selalu diingatkan ini jemaat Galatia akan pengajaran-pengajaran yang sesat. Ya. Jadi masalahnya di sini adalah biasanya orang berhenti berbuat baik karena ada suatu ajaran yang lain yang membuat dia kemudian berhenti berbuat baik. Ya. Nah, perhatikan, dengar baik-baik sore hari ini. Ya. Permasalahannya sebenarnya adalah praktikal, praktek. Ya. Tetapi Paulus mengatakan akarnya bukan itu, tetapi akarnya ada orang yang mengajarkan sesuatu yang lain. Dan itu ajaran yang sesat. Nah, saya jelaskan begini, maksudnya begini. Tahukah kita bahwa moralitas atau perbuatan baik tanpa ajaran yang benar tidak akan menghasilkan kesalehan. Bahkan akan menghasilkan kesalahan. Saya ulangi lagi. Ya. Praktek moralitas, praktek perbuatan baik tanpa didasari ajaran yang benar hanya akan melahirkan bukan kesalehan tetapi kesalahan. Dan saya mau kasih tahu, orang yang punya pemahaman yang salah dan dia berbuat baik, perbuatan baiknya tidak akan bertahan lama. Tidak akan bertahan lama. Makanya saya mau sore hari ini, bangunlah perbuatan baik kita di atas konsep ajaran atau teologi yang benar, yaitu kebenaran firman Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Nah, saya mau jelaskan begini, untuk memperjelas pertanyaannya begini. Bisa enggak sih ya orang berbuat baik tanpa pemahaman yang benar? Bisa. Bisa. Ya. Karena ada banyak orang membangun perbuatan baiknya atas pemahaman yang salah. Contoh, orang yang memberi tetapi ingin mendapatkan berkat, motivasinya ingin mendapatkan berkat dengan orang yang memberi karena ucapan syukur, sama enggak kelihatan memberinya? Sama. Sama-sama memberi, tetapi motivasi enggak ada yang bisa tahu. Betul? Kapan itu bisa diketahuan? Pada saat nanti dia diuji. Pada saat nanti dia diuji baru ketahuan, oh ternyata ini pemahamannya salah. Kenapa? Karena dia berhenti. Nah, ada banyak orang, saya mau kasih tahu, kalau kesalehan kita seperti kebanyakan banyak orang yang memberi karena ingin mendapatkan, maka kita tidak usah maka saya yakin dan percaya kita tidak usah ke gereja. Di tempat lain banyak seperti itu. Banyak orang di Gunung Kawi pun seperti itu. Memberi untuk mendapatkan kembali. Pemahaman yang benar tentang memberi atau tentang berbuat baik adalah karena Injil. Artinya apapun perbuatan yang kita lakukan harus kita kaitkan dengan pengorbanan Kristus di kayu salib. Apapun perbuatan baik yang kita hasilkan, moralitas kita harus didasarkan karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu berbuat baik buat hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Makanya saya selalu katakan di tempat ini, kebaikan Tuhan mendahului ketaatan dan kebaikan kita. Ya. Kebaikan Tuhan mendahului ketaatan. Makanya kalau kita mau tahu, ya, kalau kita mendasarkan perbuatan baik kita atas kita mau dapat kembali atau pengen dapat pahala, maka nggak usah capek-capek datang ke tempat ini, di tempat lain banyak. Tetapi kalau kita mendasarkan apa yang kita lakukan, moralitas kita, perbuatan kita, karena kita tahu itu adalah bentuk ucapan syukur, maka engkau benar ada di tempat ini. Maka engkau benar memiliki pemahaman yang benar. Karena begini, kalau kita tahu bahwa kita melakukan perbuatan baik karena Tuhan sudah lebih dahulu baik buat kita. Meskipun objek yang kita kasihi nggak tahu diri. Sudah dikasih nggak tahu diri. Sudah disayang nggak tahu diri. Kita tidak akan berhenti. Kenapa? Motivasinya bukan si yang kita kasihi. Tetapi karena Tuhan sudah mengasihi kita 2000 tahun lalu di atas kayu salib. Nih dengar baik. Dengar baik. Kalau kita mendasarkan kasih kita, perbuatan baik kita atas menunggu balasan dari orang lain. Engkau akan berhenti tiba-tiba di tengah jalan. Dan kasihmu sama seperti orang di luar sana yang tidak mengerti kebenaran. Kasihmu tidak akan unik. Perbuatanmu, kesalehanmu tidak akan unik. Dan tidak akan bertahan lama. Saya berdoa di tempat ini. Malam hari ini, sore hari ini. Dibukakan hati kita.
bahwa kita berbuat baik kepada orang lain bukan karena kita ingin mendapatkan sesuatu, tetapi karena Tuhan sudah melakukan sesuatu lebih dulu buat kita di atas kayu salib. Amin. Nah, kalau kita sekedar melakukan perbuatan baik, memiliki moralitas supaya kita mendapatkan pahala, orang lain di luar sana banyak, kita tidak pernah berbeda dan kita tidak pernah unik. Oleh karena itu penting, makanya Paulus mengatakan, saya ulangi lagi, dia katakan jangan sesat. Makanya sore hari ini, mari kita membangun pemahaman kita di atas pemahaman yang benar. Yang ngerti katakan amin. Jadi saat kita berbuat baik, kita akan bertahan. Kenapa? Karena kita melakukannya di atas pemahaman ajaran yang benar. Nah, kan begini, kalau begitu kira-kira ajaran sesat apa yang Paulus waktu itu sedang lawan di dalam Galatia. Sehingga dia mengatakan jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang. Kenapa Paulus mengatakan jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ajaran sesat apa yang Paulus waktu itu sedang lawan. Nah saya coba jelaskan sedikit. Ada beberapa komentari dari beberapa tafsiran. Dia mengatakan begini. Ada beberapa dan saya setuju. Ada dua pendapat di sana tapi saya hanya akan utarakan yang pertama yang sebenarnya itu yang lebih relate. Karena kalau kita membaca di ayat yang sebelumnya, di ayat yang ke-6 dikatakan begini. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Nah dengar baik. Waktu itu ada pemahaman di Galatia begini, Yesus kan sudah mati buat kita di kayu salib. Sehingga kita tidak perlu lagi imam besar seperti yang ada di bangsa Israel. Karena Yesus yang menjadi imam besar. Dan tirai sudah terbelah menjadi dua. Nah kalau sudah tidak ada imam berarti sudah tidak perlu lagi kita membawa persembahan atau menopang pekerjaan Tuhan. Kita tidak perlu lagi bawa persembahan ke bait suci. Akhirnya orang di Galatia waktu itu berhenti mensupport pekerjaan Tuhan. Makanya Paulus di ayat yang ke-6 dia ngomong begini. Hendaklah kita membagi apa yang kita miliki dengan orang yang memberitakan. Nah saya mau kasih sore hari ini. Hal yang sama terjadi. Belakangan ini kalau kita mau tahu. Dan uniknya begini, Paulus waktu ngomong tentang memberikan pekerjaan Tuhan. Dia ngomong juga di dalam Galatia yang ke 1 Korintus 9 ayat 14 dikatakan begini, demikianlah Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Nah dengar baik, ya, kuat dugaan waktu itu banyak orang yang berhenti memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Karena ada ajaran sesat yang mengatakan tadi, terlihat rohani tidak? Terlihat rohani, betul alasannya. Tapi ternyata itulah yang dianggap sama Paulus, jangan sesat. Jangan sesat. Mungkin kita masih ingat beberapa waktu yang lalu ya, perpuluhan menjadi buah bibir. Banyak orang yang kontroversi. Ya. Ada yang mengatakan perpuluhan itu perjanjian lama, sudah tidak berlaku lagi. Betul, perjanjian lama, hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi. Ya. Tapi apakah kemudian kita berhenti mensupport pekerjaan Tuhan? Melalui apa yang kita punya? Paulus menasihatkan sore hari ini untuk kita semua. Bagi untuk pekerjaan nama Tuhan. Apa yang kita miliki, serahkan juga untuk pekerjaan Tuhan. Mungkin di sana tidak disebutkan perpuluhan. Saya mau kasih tahu. Dari semua metode yang ada di Alkitab untuk mensupport pekerjaan Tuhan, mana yang paling alkitabiah? Suka-suka hati kita kah? Yang paling alkitabiah, menurut saya yang paling alkitabiah adalah saat kita mensupport pekerjaan Tuhan dengan memberikan persembahan dan persepuluhan. Karena kenapa? Tertulis di Alkitab, jelas. Ya, berikan saya metode untuk membantu pekerjaan Tuhan, ya, yang paling alkitabiah. Maka kita akan ketemu perpuluhan. Mungkin kita berkata, tapi itu kan hukum Taurat tidak berlaku betul. Tetapi apakah perpuluhan sudah ada? Perpuluhan ada karena hukum Taurat? Tidak. Saya mau kasih tahu. Dan saya setuju. Suatu kali saya melihat FYP saya dan muncul di situ Pastor Philip Mantova. Dan saya kali ini setuju dengan kata-katanya. Dia berkata begini, saya tidak peduli dengan apa yang orang katakan tentang perpuluhan di luar sana. Karena saya memberi perpuluhan adalah ikatan janji saya dengan Tuhan. Saya nggak peduli orang mau ngomong ini tidak berlaku, ini tidak penting dan lain sebagainya. Tetapi perpuluhan saya berikan karena saya mau mengikat janji dengan Tuhan.
Dia ngomong begitu. Saya teringat sebuah cerita. Suatu kali Yakub lari dari Esau. Dia lari dari Esau, dia tidur di atas batu. Waktu dia tidur dia melihat dalam mimpinya. Ada malaikat yang turun naik. Sebuah tangga ada turun dan naik. Kemudian apa yang dilakukan Yakub? Dia bangun wes batuan di situ. Dan apa kata Yakub? Dari apa yang saya dapatkan, saya akan memberikan selalu 1/10 untuk Tuhan. Waktu saya baca itu, ada suatu dalam hati saya ngomong begini, itulah kenapa Tuhan memilih keturunan Israel itu dari keturunan Yakub bukan Ishak. Kalau kita mau fair, Ishak itu lebih gak ada cacatnya ketimbang Yakub, betul? Ishak cacatnya apa? Tidak ada. Ishak itu hidupnya polos-polos saja. Tetapi Yakub tukang tipu, buronan, tipsani. Tahu tipsani? Tipu sana, tipu sini. Ya kan? Iya betul. Orang tuanya ditipu, kakaknya ditipu. Habis itu pergi ke rumah omnya pun ditipu. Tipsani. Tapi kenapa dia berkenan sama Tuhan? Dia ngomong, dia ngikat janji sama Tuhan. Apapun yang saya dapatkan saya akan berikan 1/10 untuk Tuhan. Makanya saya setuju dengan kata Pastor Philip Mantova. Perpuluhan seringkali kita kaitkan dengan organisasi dan sebagainya. Tidak. Perpuluhan itu masalah personal kita sama Tuhan. Yang mewajibkan itu bukan organisasi tetapi diri kita. Nah, saya berdoa di tempat ini lahir orang-orang yang militan buat Tuhan. Yang mau memberikan. Yang dikatakan gini, jangan sesat. Ayo. Hendaklah orang di ayat yang ke-6 tadi. Orang membagikan yang menerima pengajaran dalam firman. Membagi segala sesuatu dengan yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran tersebut. Itulah kenapa. Mungkin karena itulah sinode kita GBI memberlakukan terus persepuluhan. Karena itulah metode yang paling alkitabiah untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Yang ngerti katakan amin. Dan ingat, pada saat kita memberi apapun yang kita punya untuk pekerjaan Tuhan. Bukan karena kita ingin mendapatkan sesuatu. Tetapi karena Tuhan sudah lebih dahulu memberikan kita segalanya. Memberikan kita keselamatan. Memberikan kita kehidupan. Memberikan dirinya di kayu salib untuk engkau dan saya. Jadikan itu motivasi. Bukan konsekuensi. Jadikan itu motivasi sehingga pada saat gini. Pada saat gereja mungkin, mohon maaf. Ya, saya feel free memberitakan tentang persepuluhan ini. Karena sampai detik ini saya tidak pernah sentuh persepuluhan. Tidak ada masuk ke kantong pribadi saya persepuluhan yang Bapak Ibu Saudara kasihkan. Yang berikan. Semuanya ada di bawah, di mading. Dipampang dengan jelas, apapun penggunaannya, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di tempat ini, mohon maaf saya katakan, ya, Malikiat 3 ayat 10 berlaku. Bawalah segala persembahan persepuluhan itu ke rumah Tuhan supaya ada persediaan makanan. Tugas jemaat adalah memberikan untuk supaya tersedia makanan. Dan tugas kami di tempat ini memberikan makanan. Bukan hanya makanan secara rohani, tetapi makanan secara jasmani kita berikan. Boleh tanya pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Setiap kali kita selesai pelayanan, setiap kali kita selesai latihan, setiap kali kita bahkan selesai ibadah, kita selalu sediakan santapan jasmani untuk kita semua di tempat ini. Kenapa? Karena kita tahu kita mau menghargai pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Ya. Pelayan-pelayan Tuhan sini saya suruh begini. Jangan sampai pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini pelayanan tipes. Ya. Semua yang pelayan Tuhan di tempat ini yang 2 kali 3 kali pelayanan suntik vitamin C. Booster, imun booster. Supaya apa? Kesehatannya terjaga. Karena kita peduli dengan para pelayan Tuhan di tempat ini. Tugas kami adalah memastikan seluruh operasional di tempat ini dengan baik. Dan itu melalui apa yang Bapak Ibu tabur untuk pekerjaan nama Tuhan. Ya. Di tempat ini semuanya akuntabilitasnya sangat terjaga. Nah saya berdoa di tempat ini jemaat Tuhan semakin memiliki hati yang penuh ucapan syukur. Sehingga membantu pekerjaan Tuhan. Sehingga terus tergerak. Apalagi belakangan ini. Ya, nanti saya akan cerita. Kita lanjut dulu ya. Kalau kita tidak mendukung pekerjaan Tuhan, perhatikan. Dikatakan begini, ayat yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa maksudnya Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan? Apa maksudnya Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan? Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan artinya gini, bahasa lainnya. Allah tidak mengizinkan dia diolok-olok. Apa maksudnya dia diolok-olok? Artinya begini, kalau kita tidak memiliki beban, tidak memiliki hati untuk membantu pekerjaan Tuhan, untuk membantu pekabaran Injil, maka sebenarnya kita sedang mengatakan firman Tuhan, pekerjaan Tuhan itu gak penting. Dan pada saat kita melakukan itu, firman Tuhan mengatakan kita sedang mengolok-olok firman Tuhan itu sendiri. Kita sedang mengolok-olok Tuhan.
Pada saat kita mengatakan, wah nggak penting memberitakan firman Tuhan, oh nggak penting itu pekerjaan Tuhan. Maka firman Tuhan mengatakan, kita sedang mengolok-olok Tuhan. Dan Tuhan tidak senang dengan hal seperti itu. Ya. Orang yang tidak mau menabur untuk pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil dan tugas amanat agung, itulah orang-orang yang mengolok Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Perhatikan, kalau kita tidak mau menabur untuk pekerjaan Tuhan, baik itu secara finansial, secara tenaga pikiran, artinya kita sedang menabur di mana? Artinya kita sedang menabur apa? Artinya uang kita lari kemana? Halo? Orang yang enggak menganggap firman Tuhan itu penting, dia sedang mengolok-olok Tuhan. Pagi hari ini mungkin ada konsep kita yang salah. Ya, mungkin ada konsep kita yang salah. Oleh karena itu Paulus mau menegur jemaat di Galatia dan dia mau tegur kita juga sore hari ini. Jangan sesat. Jangan sesat. Saya berdoa di tempat ini terutama di dalam pekerjaan Tuhan. Jemaat Tuhan di tempat ini mau memberikan apa yang dimiliki untuk pekerjaan nama Tuhan, untuk pelebaran Injil. Mungkin kita pagi hari ini tidak lihat Pak Selmi ya. Pak Selmi ada di luar, Pak Selmi itu lagi ada di kampung dan kita nitip. Karena kita sedang lagi mengusahakan, karena gini, kalau kita bikin tim misi, untuk berangkatnya pun kita sudah kehabisan dana. Tapi kita coba, Pak Selmi pergi ke kampung dan dia selalu keliling ke gereja-gereja. Saya kemarin telepon dia, saya bilang Pak Selmi, kita mau berikan untuk di gereja-gereja di daerah, seberapa yang kita punya, sesuai dengan anggaran kita, boleh enggak Pak Selmi yang menyampaikan? Oh Pak Selmi senang, oh ya kebetulan ada 2-3 gereja di sini yang memang saya mau datangi. Dan kita akan bantu, tidak peduli denominasinya apapun. Dan kita akan bantu. Saya bilang, saya tunggu laporannya ya Pak Selmi. Kenapa? Kita sadar, pekabaran Injil itu penting. Pekerjaan Tuhan itu penting, makanya kita mau support. Yang mau katakan amin? Yang mau katakan amin? Lebih keras lagi dong buat bekerja nama Tuhan. Amin, beri kemuliaan bagi nama Tuhan, tepuk tangan. Ya. Ada banyak orang yang berhenti berbuat baik. Ada orang banyak yang berhenti memberikan persepuluhan untuk menopang pekerjaan Tuhan. Karena kenapa? Banyak ajaran sesat yang kemarin. Ternyata orang yang ngasih ajaran itu pun si BS sekarang sudah tidak tahu kemana. Semakin tidak jelas. Makanya saya sore hari ini ingin memberitahu kepada jemaat, ayo kembali kepada pengajaran yang benar. Yang kedua, agar kita tidak berhenti di tengah jalan, Paulus menasehati di ayat yang ke-7b dan 8a, agar kita memahami ada yang namanya konsekuensi. Ya, saya akan bacakan di ayat yang ke-7b. Karena apa yang ditabur orang, itu juga akan yang dituainya. Ayat yang ke-8 saya lanjut. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah perhatikan, hukum tabur tuai itu Tuhan sudah tetapkan. Dan itu berlaku bukan hanya buat orang Kristen, tetapi orang di luar sana. Karena Tuhan kita adalah pemilik semesta alam. Begitu dia menerapkan hukum tabur tuai, maka hukum tabur tuai ini berlaku untuk semua orang. Jadi hukum tabur tuai adalah ketetapan Tuhan. Ya. Nah tetapi perhatikan, Tuhan itu juga telah menetapkan 2 jenis ladang yang untuk ditabur. Yaitu menabur di dalam daging atau menabur di dalam roh. Ingat, tidak ada opsi yang ketiga. Apa itu opsi ketiga? Tidak menabur. Nah saya jelaskan begini. Paulus uniknya memberikan 2 ladang taburan. Hanya daging dan roh. Lalu Bapak bertanya, kalau nggak menabur bagaimana Pak? Kalau kita tidak menabur, maka kita sedang menabur di dalam daging. Dengar baik. Kalau kita tidak menabur, maka kita sedang menabur di dalam daging. Ya. Makanya orang yang enggak mau, saya kembali kaitkan lagi di ayat yang ke-6. Perhatikan baik. Engkau yang tidak menabur untuk pekerjaan Tuhan, kita yang enggak memberi untuk mensupport pekerjaan Tuhan, untuk mensupport pekerjaan Injil, sebenarnya kita sedang menabur di dalam daging. Kenapa begini? Kenapa saya katakan begitu? Kalau kita tidak menabur untuk pekerjaan Tuhan, lalu contoh, uang kita pakai kemana kalau begitu? Halo? Yang pasti kemungkinan besar untuk kenyamanan pribadi kita.
Orang yang tidak menabur atau tidak mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan sama dengan menabur di dalam daging. Nah, coba kita pikir, berapa jumlah uang yang kita pakai untuk kesenangan kita dibandingkan untuk pekerjaan Tuhan? Coba kita review kembali, berapa banyak waktu yang kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, ya, untuk pekerjaan Tuhan, ketimbang apa yang kita pakai untuk kesenangan kita. Saya kasih contoh. Pakaian itu kebutuhan, yang setuju katakan amin. Tetapi pakaian yang mahal itu namanya keinginan. Menelpon atau komunikasi itu kebutuhan. Tetapi kalau kita beli barang yang mahal hanya untuk komunikasi, itu keinginan. Ya. Jadi dengar baik jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada saat Tuhan memberkati kita, maka naikkanlah level pemberian kita untuk pekerjaan Tuhan. Bukan menaikkan gaya hidup kita yang mau katakan yes. Saat kita diberi Tuhan lebih, jangan naikkan gaya hidupmu. Naikkan dulu pemberianmu untuk pekerjaan Tuhan. Caranya bagaimana? Saya mau kasih tahu. Ada seorang hamba Tuhan yang ngomong begini. Kita punya kebutuhan pokok, kasih masuk nih semua itu listrik, air, sekolah anak, asuransi, apalagi semuanya kita kasih masuk, termasuk persepuluhan, kasih masuk itu dalam kebutuhan kita. Setelah kita kasih masuk semua kebutuhan kita, lihat berapa sisanya. Berdasarkan sisa itulah gaya hidup kita yang harus kita ikutin. Ya, jangan sampai gaya hidup kita, gaya hidup, mohon maaf levelnya level ayam tapi nafsunya nafsu kuda. Yang gak cocok. Itu ya. Mari kita sore hari ini kita belajar. Termasuk masalah waktu, mohon maaf. Masalah waktu. Ya. Jangan sampai waktu yang Tuhan sudah berikan buat kita, kita bikin pelayanan hanya untuk mengisi waktu luang. Sehingga kalau kita pelayanan itu tidak diprioritaskan, kita hanya buat ngisi waktu-waktu luang. Maka sebenarnya kita sama sedang menabur di dalam daging. Bagaimana itu ciri-ciri orang yang melayani tetapi hanya buat ngisi waktu luang. Begitu ada tawaran keluar, pergi nonton yuk, padahal itu tabrakan dengan pelayanan. Dia akan pilih pergi nonton. Karena pelayanan hanya buat ngisi waktu luang. Saya masih ingat waktu dulu. Waktu kita masih ibadah raya hanya ada satu kali ibadah di tempat ini. Setelah selesai ibadah, ada partner saya main game namanya Jody. Kami main dari jam 2 siang sampai jam 10 malam bisa. Main game tok itu. Tapi begitu kita buka ibadah raya 2. Apa yang terjadi? Saya nggak main game sama sekali. Kenapa? Karena sudah tidak prioritas. Tapi anak zaman now itu beda sekarang. Begitu dia pelayanan nambah. Main gamenya nggak mau dikurangin. Yang dikurangin apa? Waktu istirahatnya begadang sampai malam demi main game. Demi battle bareng. Akhirnya apa? Besok paginya nggak bisa kuliah. Besok paginya nggak bisa dengan baik tubuhnya, nggak bisa segar. Lalu kemudian yang disalahkan apa? Pelayanan. Hello, sama seperti itu. Nah Tuhan mau, kalau kita mau menabur di dalam roh, maka gunakan waktu kita untuk membantu pekerjaan Tuhan. Gunakan pikiran kita, gunakan finansial kita untuk membantu pekerjaan Tuhan. Itu artinya kita sedang menabur di dalam roh. Ya. Nah saya berdoa anak-anak muda di tempat ini. Kalau engkau sudah masuk terjun dalam pelayanan, hal-hal apa yang sebenarnya kita bisa kurangin. Jangan kurangi istirahatmu, itu pokok, kebutuhan pokok. Ya. Jangan hanya demi main gamemu yang kita kurangin. Main-mainmu keluar nongkrongmu yang kau kurangin. Ya. Nongki-nongkimu yang kita kurangi. Nah saya berdoa di tempat ini ada banyak anak-anak muda yang akan bijaksana. Memilih waktunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang mau katakan amin. Sehingga pada saat kita melakukan itu sebenarnya kita sedang menabur di dalam roh. Ya. Buat ibu-ibu juga, biasanya ibu-ibu kan, ya mohon maaf nih, biasanya melihat jualan online. Lebih banyak ngelihat jualan online-nya. Pas begitu ketemu sama WBI, kayaknya masih seru ini jualannya, nanti pideh. Hello, ayo mari kita sore hari ini belajar. Mari kita terus belajar menabur di dalam roh. Ya. Saya berdoa kita semua yang hadir saat ini mengerti. Dan kita mau menabur untuk kemuliaan nama Tuhan.
Yang mau katakan amin. Ya, orang yang tidak mau mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan sama dengan menabur dalam daging. Dan apa akibatnya? Di ayat yang ke-8. Barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan. Pahami konsekuensinya. Pada saat kita menabur di dalam daging, maka ujungnya adalah binasa. Maka ujungnya bukan kehidupan yang kekal. Pada saat kita tidak berbuat apa-apa untuk pekerjaan Tuhan, pada saat kita tutup mata, pada saat pekerjaan Tuhan membutuhkan finansial, kita sedang menabur di dalam daging. Nah, saya berdoa di tempat ini, semakin banyak orang-orang yang diubahkan hatinya sama Tuhan, semakin mau memberi untuk pekerjaan nama Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, agar kita tidak berhenti di tengah jalan, Paulus menasihatkan di ayat yang ke-10, menanti dengan sabar selama kesempatan itu masih ada. Ya. Nah, perhatikan baik-baik. Mari kita belajar menempatkan motivasi dan konsekuensi secara benar. Nah, motivasi kita saat kita memberi atau melakukan perbuatan yang baik adalah karena Injil, karena apa yang sudah Tuhan lakukan, karena kebaikan yang Tuhan sudah lakukan melalui pengorbanan Kristus. Sedangkan menuai hasilnya adalah konsekuensi. Nah, perhatikan, ada banyak orang Kristen yang memutarbalikkan ini. Motivasi dijadikan konsekuensi, konsekuensi dijadikan motivasi. Sehingga waktu melakukan itu bisa tertahan, berhenti melakukan itu. Tidak lagi melakukan kebenaran. Ya. Oleh karena itu begini, mari fokus kepada tulisan yang begini ayat ke-10. Selama masih ada kesempatan. Nah, saya tadi sudah disclaimer bahwa menuai adalah konsekuensi, bukan motivasi. Motivasi kita adalah karena apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Tetapi mari kita fokus kepada kata selama masih ada kesempatan. Nah, apa artinya selama masih ada kesempatan? Yang pertama, objek yang kita kasihi itu masih hidup. Dan kita sendiri juga masih hidup. Itu artinya Tuhan masih kasih kita kesempatan. Yang kedua, kesempatan ini artinya juga berarti kita mampu dan kita bisa. Bukan masalah mau tidak mau, karena ini harus. Ya, bukan masalah mau tidak mau, tetapi kita bisa dan atau kita mampu. Kalau kita bisa dan kita mampu itu artinya masih ada kesempatan. Kalau kita masih hidup dan objek yang kita harus kasih masih hidup, itu berarti masih ada kesempatan. Tidak bisa maksudnya bagaimana? Contoh, kita ini sudah cacat, mohon maaf misalkan, sudah tidak punya tangan, tidak punya kaki. Kita mau bantu orang lain, susah. Daripada kita bikin beban-beban di situ, ya jangan. Karena kita belum mampu. Ya. Tetapi kalau kita masih sehat walafiat, diberi berkat finansial yang baik, kalau itu adalah kemampuan, bantu. Berarti engkau masih diberi kesempatan. Nah, perhatikan, pada saat kita masih diberi kesempatan, sebenarnya Tuhan sedang melakukan ekstensifikasi. Tuhan sedang melakukan pelebaran untuk apa yang kita tuai. Yang ngerti katakan amin. Pada saat kita masih diberi kesempatan, contoh misalkan, kesempatannya sebenarnya mungkin hanya 2 tahun. Tetapi Tuhan extend sampai dengan 10 tahun. Artinya, yang mana lebih banyak menabur? 2 tahun atau 10 tahun? 10 tahun. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang menabur sedikit, ia akan menuai sedikit. Konsekuensi ya, barang siapa yang menabur banyak, ia akan menabur banyak. Jangan sampai pada saat kita diberikan waktu, kita sebenarnya lagi dikasih kesempatan supaya kita menuai lebih banyak. Yang ngerti katakan amin. Makanya, kalau masih ada kesempatan, jangan berhenti. Yang mau katakan yes. Coba lihat samping kiri kanannya, jangan berhenti bro, my sis, jangan berhenti. Ya. Sore hari ini perhatikan. Hati-hati dengan ajaran sesat. Pemain musik saya panggil ke depan. Ya. Hati-hati dengan ajaran sesat. Pahami konsekuensi logisnya. Dan yang ketiga, selama masih ada kesempatan, lakukan terus perbuatan baik kita di hadapan Tuhan. Karena konsekuensinya adalah kita akan menuai apa yang kita tabur. Jangan kita menjadi lelah. Hati-hati dengan ajaran-ajaran yang ada di luar sana. Sore hari ini perhatikan. Saya mau kasih tahu. Dan ini terakhir, poin yang terakhir. Kita bisa melakukan perbuatan yang baik. Apapun yang kita lakukan, bisa kita lakukan.
Itu karena Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Allah yang lebih dahulu melakukan perbuatan yang baik untuk kita. Saat apa? Saat dia mati di kayu salib berkorban untuk kita. Disitulah puncak kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Disitulah kita harus memandang. Disitulah kita harus menempatkan hati kita dan motivasi kita. Karena pada saat engkau melihat salib itu, maka di sana akan ada kekuatan baru. Mungkin kau sering disakiti sama orang yang sebenarnya kamu sayang. Mungkin kamu mau kasih kesempatan dia terus. Tapi kau merasa, Tuhan aku sudah lelah. Berbalik lihat salib itu. Dia akan berikan kau kekuatan. Kau akan mengerti betapa besar cinta Tuhan kepada engkau dan saya. Saat itu engkau bisa mengasihi orang. Saat itu engkau tidak akan berhenti mengasihi orang lain. Saat itu engkau akan gak berhenti untuk berbuat baik buat orang lain. Yang mau katakan amin. Perhatikan, yang membuat perbuatan kita berarti adalah karena dia yang lebih dahulu mengasihi kita. Itu yang membuat perbuatan baik kita berarti di hadapan Tuhan. Mari tutup Alkitab, kita bangkit berdiri. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih. Katakan Yesus, apa arti? Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu. Sama-sama katakan yang terbaik. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Beri tepuk tangan yang meriah buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan ikan pujian ini katakan sama-sama, salibmu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Katakan menanggung semua dosaku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Sama-sama katakan Yesus. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu. Katakan yang terbaik. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Yesus, apa arti hidupku? Amin. Bila kau tak berikan nyawamu. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Sore hari ini mungkin ada di tempat ini yang kita mulai berhenti berbuat baik. Karena mungkin objek yang kita kasih ngeselin kita. Mungkin objek yang kita kasihi mulai membalas dengan lebih buruk daripada apa yang kita pikirkan. Tapi saya mau kasih tahu malam hari ini, kalau ada yang melakukan itu terhadap engkau, mari kau balik, lihat salib Yesus. Karena itulah yang memotivasi kita untuk terus melakukan perbuatan yang baik. Saya mau kasih tahu, pengorbanan Yesus itu yang membuat kita bernilai di hadapan Dia. Pengorbanan Yesus itu yang membuat kita, memampukan kita berbuat yang baik, melakukan terus perbuatan yang baik. Itu iman Kristen. Sehingga
Sehingga pada saat engkau disakiti, saat engkau melakukan perbuatan yang baik, engkau bisa berkata, aku melakukannya karena Yesus yang lebih dahulu baik kepadaku. Aku melakukannya karena apa ya yang sudah Tuhan Yesus lakukan lebih daripada apa yang saya bisa lakukan. Sore hari ini, kalau engkau mulai berpikir, engkau sudah mulai berpikir untuk mau berhenti, pikirkan baik-baik atas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Yesus, kaulah arti hidupku, yang telah memberikan nyawamu yang terbaik, tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih. Yesus, kaulah arti hidupku. Yesus, kaulah arti hidup yang telah memberikan nyawamu, yang telah memberikan nyawamu. Katakan yang terbaik, tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Mari kau sore hari ini yang betul-betul mau mengerti apa arti pengorbanan Yesus, yang bersama katakan Yesus kaulah arti. Yesus kaulah arti hidupku, yang telah memberikan nyawamu, yang terbaik, tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Yesus kaulah arti hidupku, yang telah memberikan nyawamu. Katakan yang terbaik, tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Yang terbaik, tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Yang terbaik, tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sore hari ini Tuhan, kami mau mengaku bahwa kami manusia yang lemah. Kami mau mengaku bahwa kami manusia yang penuh dengan kebobrokan Tuhan. Kami mau mengaku bahwa kami mungkin tidak bisa memenuhi standar-Mu Tuhan. Tapi kami bahagia dan kami yakin anugerah-Mu terlalu besar dalam kehidupan kami. Saat Engkau memberikan nyawa-Mu buat kami, anugerah-Mu cukup untuk terus memotivasi kami, untuk terus mendorong kami tidak berhenti, tidak jemu-jemu berbuat baik. Karena kami tahu Tuhan Yesus, pengorbanan-Mu cukup buat kehidupan kami, sehingga kami bisa menikmati hidup yang kekal bersama-sama dengan Engkau. Malam hari ini Tuhan, kami mau serahkan Tuhan ketidakmampuan kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami mohon anugerah kembali itu melimpah dalam kehidupan kami. Sehingga anugerah itu memampukan kami untuk mencintai orang yang tidak mencintai kami. Untuk mencintai orang yang membenci kami. Untuk mencintai orang yang menyakiti hati kami Tuhan. Sore hari ini kami sudah mulai berpikir untuk berhenti. Tapi saat kami mau melihat anugerah yang tersedia melalui kayu salib, kami mau jalan terus. Kami mau terus mengasihi orang yang menyakiti kami. Kami tidak mau berhenti. Karena kami yakin dan percaya anugerah-Mu cukup buat kami. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Malam hari ini ketidakmampuan kami.
Karena kami yakin Kau sudah memberikan roh-Mu ada dalam kami. Sehingga kami bisa terus kuat melakukan perbuatan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang akan memampukan kami, Engkau yang akan memberkati kami Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi hamba-Mu yakin firman itu sudah dimateraikan di dalam hati jemaat Tuhan di tempat ini. Dan hamba-Mu berdoa, Tuhan Yesus, bantu kami semua di tempat ini untuk melakukan, untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga kami yang hadir sore hari ini tidak hanya mendengar sekedar informasi, tetapi informasi itu masuk ke dalam hati kami dan mentransformasi kehidupan kami. Sehingga kami menjadi terang di luar sana, terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pemberitaan firman-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini hanya dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang berkuasa dan menyelamatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Seberapa kita yang diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini, mari lambaikan tangan kita. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum itu sedikit informasi, persembahan ada di depan jemaat sekalian. Ada 2 amplop, yang pertama untuk operasional pastori dan yang amplop kedua untuk kas gereja. Persembahan akan diberikan dari sebelah kiri saya, tengah dan sebelah kanan saya. Mari sebelum kita memberikan persembahan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang kami rasakan Bapa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu ini dapat menjadi sul dan pedoman Tuhan. Biarlah kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan hanya mendengarkan saja Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan. Kami tahu sungguh kebaikan-Mu, sungguh kasih setia-Mu Tuhan selalu mendahului kami, selalu mendahului ketaatan kami Tuhan. Maka dari itu kami akan memberikan persembahan kami dengan hati yang tulus dan ikhlas Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat menjadi pelebaran kerajaan-Mu Bapa. Engkau terus berkati kami, setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan syukur kami. Hanya dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu, bersehati sepikiran, runtuhkan tembok yang merintangi. Bekerjalah, mari kita bekerja, junjung kasih dan karunia, panggilan tertinggi. Tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Jemaat Tuhan yang sudah diberikan persembahan, saya berdoa untuk bernyanyi. Bekerjalah, mari kita bekerja, junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi. Sama-sama katakan, tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih
Kristus dan gerejanya. Dengan iman katakan, dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Dalam Kristus dan gerejanya. Dalam Kristus dan gerejanya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Kepada tim multimedia kami persilahkan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Ibadah Putri Sion akan diadakan pada hari Rabu pukul 6:30 malam bertempat di gereja. Fellowship pelayan akan diadakan pada hari Kamis pukul 7 malam bertempat di gereja. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Doa puasa dan doa pelayan akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Geladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam. Ibadah raya yang kedua akan diadakan pada hari Minggu pukul 2:30 sore. Dan geladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya hari Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah yang pertama dan kedua akan disertai dengan ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live streaming YouTube dan Facebook GBI Oikumene. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi nomor berikut. Bagi saudara-saudari jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, baptisan, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993111777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan pada setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik dan terbuka kepada jemaat Tuhan. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari pakai waktu dan talenta yang dipercayakan untuk melayani Tuhan. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, oke. Baik, yang pertama saya umumkan secara cepat. Jangan lupa hari Rabu ada ibadah WBI, Wanita Betel Indonesia ya. Jadi namanya ibadah Putri Sion, gitu ya. Nanti kalau ada bapak-bapaknya, Bapak Sion kali ya. Ada Bapak Sion kali, gitu ya. Nah itu yang pertama, lalu yang kedua jangan lupa hari Kamis kita ada fellowship untuk seluruh pelayan Tuhan, dan pelayan Tuhan yang di tempat ini wajib mengikuti baik yang baru ataupun tidak, gitu ya, ataupun yang sudah lama. Jadi wajib mengikuti fellowship jam 7 malam di tempat ini. Lalu kemudian jangan lupa hari Sabtu ada saraba di pagi, jadi kita akan bahas firman Tuhan jam 5 pagi. Jadi itu live, betul-betul siaran live. Kita ngobrol biasanya, memuji menyembah Tuhan terus ngobrol mengenai firman Tuhan. Lalu kemudian yang saya ingin sampaikan juga adalah mengenai Natal. Nah di tempat ini Natal sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari.
Karena dananya itu yang dibutuhkan 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang terbeban dengan pekerjaan Tuhan, boleh nanti menghubungi, Rival kan lagi pulang kampung, mungkin istri saya untuk mungkin misalkan ada janji iman dan lain sebagainya, itu yang pertama. Jadi boleh melalui janji iman. Terus yang kedua saya sampaikan bahwa sebenarnya dari gereja juga akan mensubsidi untuk kegiatan Natal. Jadi dari persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan di amplop yang kedua itu akan diberikan 5 juta per bulan untuk mensupport kegiatan Natal kita. Gitu. Jadi boleh dengan cara apapun kita tetap support pekerjaan Tuhan di tempat ini. Yang ngerti katakan amin. Yang mau katakan yes. Gitu ya. Jadi mari kita support pekerjaan Tuhan. Jadi ada Natal dan ada Natal yang nanti akan diadakan di bulan Desember, tapi kita sudah persiapan dari bulan Juli, kita sudah persiapan. Ya. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terbeban, silakan. Dan jangan lupa ya, untuk WBI sekali lagi WBI, karena WBI dulu ini hari Sabtu, tapi dipindahkan ke hari Rabu. Nah kemarin waktu ibadah perdana dengan waktu nyari namanya itu lumayan banyak yang datang. Dan perhatikan, WBI bukan hanya untuk mama-mama. Ya, WBI bukan hanya untuk mama-mama, tetapi untuk semua yang wanita. Gitu ya. Jadi kalau kayak Jody ya bukan wanita lagi gitu ya. Gitu. Ya Jody bukan wanita ya, pria. Jadi jangan ikut-ikutan. Gitu. Nah nanti saya enggak tahu pengurusnya akan wanita Sion akan memanggil wanita Sion. Aduh. Putri, enggak mau disebut wanita Sion, putri. Mungkin karena terpengaruh dengan let it go. Ya, princess. Itu jadi mungkin Putri Sion, jadi jangan lupa hadir. Saya sudah bilang sama pengurusnya, ayo dibikin menarik acaranya. Dan oleh karena itu sekali lagi, buat yang wanita tidak terbatas usia. Gitu ya. Pak, kalau anak saya laki-laki gimana? Kalau anak kecil enggak apa-apa dibawa aja, takut di rumah. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah raya kedua kita tetap ada sekolah minggu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian boleh bawa anak datang di ibadah raya 2. Nanti dikasih sama guru sekolah minggu di bawah, akan dilayani dengan baik seperti pada saat ibadah raya pertama. Yang mengerti katakan amin. Baik, itu saja pengumuman dari saya. Kita bangkit berdiri, kita akan doa syafaat, silakan. Mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah berada di penghujung ibadah kami pada sore hari ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, biar hadirat-Mu nyata dalam setiap hati kami, pikiran kami Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada sore hari ini. Biarlah firman-Mu termateraikan dalam hati dan pikiran kami, mengubahkan karakter kami Tuhan. Sehingga kehidupan kami terus layak dan berkenan bagi-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada sore hari ini. Kiranya Engkau pakai lebih dahsyat lagi. Bukakan setiap rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu dimampukan, boleh menjadi teladan, boleh menjadi penopang bagi setiap kami jemaat-Mu di tempat ini. Dan buat istrinya Engkau berkati, Engkau pakai istrinya Tuhan lebih dahsyat lagi Tuhan. Menjadi penolong, menjadi ibu yang baik, yang takut akan Engkau. Juga Dev Tuhan Engkau berkati, tumbuh kembangnya Tuhan, masa depannya kami percaya indah di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan Ibu Gembala kami, Oma, ke dalam tangan-Mu. Kau berikan kesehatan, kekuatan, kesanggupan Tuhan. Biarlah dalam setiap kehidupannya nama-Mu saja dipermuliakan Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa buat menyerahkan kegiatan kami selama seminggu ke depan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah melalui kegiatan kami nama-Mu dipermuliakan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, juga banyak jiwa-jiwa yang akan turut mengambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Juga Engkau berkati Tuhan anak-Mu yang sudah mengambil bagian pada sore hari ini. Pakai mereka lebih dahsyat lagi Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu di tempat ini. Bahkan dimanapun mereka berada Tuhan, mereka selalu menjadi anak-anak-Mu, melayani Engkau, takut akan Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang saat ini tidak sempat hadir. Kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Dimanapun mereka berada saat ini, apapun yang mereka lakukan, Tuhan Engkau berkati, Engkau pulihkan kehidupannya Tuhan. Bahkan apapun yang ia lakukan, mungkin sedang bekerja Tuhan, melakukan tanggung jawabnya, biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Juga kami tidak lupa Tuhan berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Kami serahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Tuhan,
pulihkan bangsa kami. Biarlah bangsa kami tunduk Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu. Kami serahkan para pemimpin kami, bangsa Indonesia, presiden, wakil presiden, para menteri, beserta para jajarannya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, biar dalam setiap mengambil keputusan dari Tuhan, mereka boleh memimpin bangsa kami Indonesia di dalam takut akan Engkau Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Juga kami yang datang pada sore hari ini, kami mau datang membawa seluruh kehidupan kami kepadamu. Baik kami yang sekolah, kuliah, bekerja, bahkan yang mencari lapangan pekerjaan, kami percaya Tuhan sudah memberikan lapangan pekerjaan, menyediakan lapangan pekerjaan yang terbaik buat teman-teman kami yang membutuhkan. Tuhan Yesus, sekali lagi kami serahkan kehidupan kami, biarlah Tuhan melalui kehidupan kami hanya nama-Mu saja dipermuliakan. Materaikan firman-Mu Tuhan, biar kami selalu memberikan, mengasihi sesama kami, menjadi orang yang baik bagi sesama kami Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, dengarkan firman Tuhan dan terima berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kita seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara dengan sempurna sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan. Penyertaan Tuhan selalu ada buat kita semua. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu dan silakan bersatu dulu sejenak. Dan saya umumkan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali datang, silakan nanti mengambil souvenir yang sudah ditetapkan oleh tim Aser di depan. Terima kasih.